Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala wa wafaqahu. Kita sampai pada halaman 12 berkenaan dengan hadis ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan kondisi orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, seluruh keadaan orang yang beriman itu penuh dengan kebaikan. In asabatu sara'u syakara, jika mendapatkan nikmat bersyukur, maka adalah syukur itu satu hal yang baik baginya. Dan jika dia mendapatkan dara, mendapatkan kesusahan, bersabar, fakana khairan lahu, dan sabar itulah yang baik baginya. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidaklah, kondisi semacam ini tidaklah dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Berkaitan dengan hadis ini, maka musannif rahimallahu ta'ala menyampaikan Nabi SAW menginformasikan bahasanya orang yang beriman itu berlipat-lipat keuntungannya dan kebaikannya dan buah dari amal perbuatannya. Fi kulli ma yatrukuhu, dalam semua yang terjadi pada dirinya. Ya, toroko itu datang, sesuatu yang datang. Ya, artinya sesuatu yang terjadi. Baik yang terjadi itu kegembiraan ataukah al-makarih, hal-hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu Anda jumpai dua orang yang terjadi pada keduanya naibatun min nawaibil khairi awis syari. Naibah kejadian, min nawaibil khairi kejadian berupa nikmat, awis syari atau kejadian berupa kejelekan dan musibah, problem, kesulitan dan hambatan. Fayatafawatani, namun dua orang ini mendapatkan kejadian yang sama, namun keduanya bisa berbeda dengan perbedaan yang besar. Fitalaqiha, dalam merespon kejadian tersebut. Sama-sama mendapatkan kejadian berupa mendapatkan nikmat. Ini dua orang tadi responnya berbeda. Atau sama-sama mendapatkan naibatun min nawaibis syarri, mendapatkan musibah, problem dan hambatan. Dua orang tadi cara responnya berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan respon? Wadzalika, dan hal itu, itunya kembali pada perbedaan respon. Itunya kembali ke sini. Dan wadzalika, dan hal itu, perbedaan respon itu disebabkan berbanding lurus bihasabi tafawutihima, perbedaan keduanya dalam iman dan amal saleh. Ini dalam perbedaan kualitas iman dan amal soleh yang dimiliki oleh keduanya. Hadzal mausufu, maka pemilik sifat ini, yang memiliki dua sifat ini, yang merespon kejadian nikmat dan kejelekan atau musibah, kesulitan dan hambatan, dengan dua respon yang telah disebutkan, yaitu syukur dan sabar, merespon
al khair merespon nikmat dengan syukur, dan merespon asyar, merespon musibah, kesulitan dan hambatan dengan sabar. Wa ma yatba'uhuma, dan derivat dari keduanya, derivat dari syukur dan sabar. Fayadusulahu, terjadi baginya as-surur, dia akan terjadi, maka orang yang merespon apa yang terjadi pada dirinya, kalau tidak syukur ya sabar, dia itu akan mengalami yahdusulahu, terjadi pada dirinya, atau terjemah bebasnya mengalami as-surur, gembira, wal ibtihad, dan gembira dan sukacita, dan hilangnya alham wal gham, hilangnya kegalauan untuk sesuatu yang belum terjadi, dan kecemasan karena sesuatu yang sedang terjadi, wal qalaq, dan kecemasan dan sempit dada dan hidup yang terasa sengsara, itu hilang semua. Karena mendapatkan surur wal ibtihad, mendapatkan gembira dan sukacita, kemudian hilang dari dirinya berbagai macam kerisauan dan kegalauan, maka watatimul hayatut thayyibah, sempurna baginya kehidupan bahagia. Fi hadhihi dar, di kampung ini, yaitu kampung dunia. Sedangkan orang lain merespon ketika al-mahab, mendapatkan sesuatu yang disukai, yaitu nikmat, dia respon dengan asyarin, sombong, wa batarin, dan sombong, wa turyanin, dan sikap melampaui batas. Maka akhlaknya itu menyimpang. Ya talaqaha, dan dia meresponnya kama tatalaqaha, sebagaimana respon yang diberikan oleh binatang ternak. Bijasyain, dengan rakus, wahalain, dan rakus. Ya, meskipun demikian, dia respon nikmat dengan rakus, keadaan dirinya dan batinnya tidak bahagia, maka dia bukanlah seorang yang nyaman hatinya. Bahkan dia adalah orang yang kacau hatinya. Min jihatin adidah, hatinya terpecah ke berbagai macam arah. Musyattatun, hatinya terpecah dari min jihatin, dari arah, dari sisi, dari aspek khawatir kehilangan hal yang disukai. Yang kedua, banyaknya hal-hal yang bertentangan dan berlawanan, hal-hal kasrati al-mu'aradat, hal-hal yang menentang, yang muncul anha karena nikmat tersebut, ghaliban, biasanya. Ya, banyak masalah yang muncul dari nikmat. Yang ketiga, wa min jihati anna nufusa la taqifu inda haddin. Ya, dari sisi bahasanya jiwa tidak mau berhenti di satu batas. Non sifat jiwa manusia, ini kaidah jiwa. Ya. Anna nufus la taqifu inda haddin. Kaidah psikologi ini saya sebut dengan kaidah psikologi di perkataan para ulama. Bahasanya karena para ulama itu mempelajari jiwa manusia. Dan mereka mengamati jiwa manusia. Dan
dan menjadikan hadis-hadis Nabi SAW sebagai berpijak dalam masalah menganalisis jiwa manusia. Maka di antara kaidah jiwa manusia, kaidah psikologi, ana nufusa la taqifu inda haddin. Jiwa manusia itu kalau dituruti tidak akan berhenti di satu batas tertentu. Maka setelah punya ini, pingin punya itu, nanti pingin punya itu, nanti pingin punya itu. Jadi keinginan itu tidak ada batas titik hentinya. Lain hanya dengan kebutuhan. Maka sudah punya motor, maka pingin motor sederhana, pingin motor yang lebih bagus, pengen motor yang mahal, pengen kemudian motor gede, moge, nanti pengen habis itu sudah punya, pengen punya mobil, mobilnya nanti naik, nanti pengen ini, pengen Innova, habis itu pengen yang lebih bagus lagi, pengen Fortuner, pengen ini, terus nggak akan ini. Enggak akan ada titik hentinya. Nanti pengen punya duit 1 juta, pengen jadi 2 juta, pengen jadi 5 juta, pengen jadi 10 juta, pengen jadi 100 juta, pengen 200 juta, terus enggak ada titiknya. Maka jiwa manusia la tazalu mutasyawwifatan li umurin ukhra. Tidak henti-henti terus-menerus menginginkan hal-hal yang lainnya. Yang hal yang diinginkan itu boleh jadi tahsulu didapatkan, waqad la tahsulu, dan boleh jadi tidak terjadi dan tidak didapatkan. Ya, maka ini derita manusia ketika mendapatkan nikmat. Ya, beliau sampaikan ada 3 derita. Ini yang pertama, min jihad khaufihi min zawali mahbubatihi. Derita khawatir kehilangan yang disukai, kehilangan nikmat. Misalnya mendapatkan nikmat berupa punya kendaraan, punya mobil yang bagus. Maka derita orang yang mendapatkan nikmat yang pertama adalah khawatir kehilangan mobilnya. Khawatir mobilnya dicuri orang. Khawatir dirampok, mobilnya diambil orang. Khawatir mobilnya masuk jurang, hancur, tidak bisa, ya sudah. Hilang jadinya. Khawatir nabrak apa sehingga remuk, sehingga hilang mobilnya. Kemudian yang kedua, derita gara-gara dapat nikmat dunia yang kedua adalah banyaknya hal-hal yang kontradiktif dan berlawanan dengan nikmat tersebut yang muncul gara-gara nikmat. Karena punya mobil, maka khawatir lecet. Karena punya mobil, khawatir hal-hal yang berkaitan dengan itu. Problem-problem berkenaan dengan si mobil itu sendiri. Maka kalau lecet demikian takutnya, demikian sedihnya. Mobil baru Innova, nurunkan Innova dari dealer, wah ini harus dijaga. Ini penderitaan tersendiri itu. Nah, naik mobil deg-degan, nanti jangan-jangan cerempet apa, lecet dan sebagainya. Itu derita lagi. Kemudian derita yang ketiga tadi yang berkenaan dengan jiwa manusia. Kemarin kemudian ngimpi-ngimpi pengen punya mobil Innova gitu.
Setelah mimpinya terwujud, maka senang sama sama nikmat baru itu ya hanya beberapa waktu lamanya, happy-happynya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu biasa saja ya. Wah, lebih bagus kalau Fortuner gitu. Lebih bagus kalau Fortuner, wah lebih bagus kalau Alphard dan seterusnya. Akhirnya ngimpinya berpindah. Nah itu derita berikutnya. Yang ngimpi ini, keinginan ini bisa saja terwujud dan bisa saja tidak terwujud. Demikian keadaan orang yang tidak beriman atau orang yang lemah imannya ketika mendapatkan nikmat. Itu nikmat itu malah menjadi awal derita. Derita karena khawatir kehilangan nikmat, khawatir karena dapat problem yang muncul dari nikmat, dan derita karena menginginkan nikmat yang dianggap lebih lebih bagus, lebih hebat. Wa in hasala 'alal fardi wa taqdiri. Tadi wa in hasala jika mendapatkan, jadi kan tadi punya Innova kemudian mengharapkan bisa beli Fortuner. Wa in hasala jika terjadi, artinya bisa beli Fortuner. Alal fardi wa takdiri. Fardi itu andai, takdir kira-kira. Ya, alal fardi jika kita andaikan, wa takdiri kita kira-kirakan, akhirnya orang yang punya Innova tadi kemudian pingin Fortuner itu ya, mendapatkan apa yang hal yang baru yang dia inginkan. Maka fawa aidon qaliqun, maka setelah punya Fortuner juga masih cemas lagi. Min jihatil mazkurati, dari 3 sisi tadi. Ini dari 3 sisi tadi, takut kehilangan Fortunernya, takut rusak yang kedua takut rusak Fortunernya. Kemudian yang ketiga pingin yang lebih bagus daripada itu. Nah, pinginnya sekarang, kemarin Fortuner, sekarang jadi Alphard misalnya. Demikian derita orang yang tidak beriman atau orang yang lemah iman sehingga tidak bisa mensyukuri nikmat. Maka al-akhar, orang yang tidak memiliki syukur dan sabar, itu wayatalaqal makariha, dia merespon hal-hal yang tidak dia sukai, musibah, hambatan, kesulitan, ya, itu direspon dengan qalakin, cemas, jazain, keluh kesah, khaufin, khawatir, dojarin, bosan. Sehingga gimana deritanya? Sangat-sangat menderita. Sangat-sangat menderita. Kemudian ini dicurhatkan, hatinya sangat-sangat menderita. Dicurhatkan panjang sekali itu. Isinya sepertinya seluruhnya hidup ini derita. Sehingga maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Sa'di, falatas al-amma yahdusulahu min syaqa'il hayati. Gak usah tanyakan apa yang terjadi pada dirinya berupa hidup sengsara. Jangan tanyakan hidup sengsara yang terjadi pada dirinya. Jangan tanyakan penyakit pikiran dan penyakit saraf yang terjadi pada dirinya. Dan jika orang itu kena sakit pikiran, maka nanti ini jadi sumber penyakit badan. Wa minal khaufi, dan terjadi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang rasa takut ini bisa mengantarkannya ila aswa'il halat, pada kondisi yang paling jelek, yang paling buruk. Wa afdha'il mus'ijat, mus'ij pengganggu. Pengganggu yang paling jelek. Li'anau la yarju thawabah. Kenapa ini terjadi? Karena dia bukanlah orang yang berharap pahala,
dan dia tidak memiliki kesabaran yang menghiburnya dan meringankan deritanya. Nah, hal di atas kullu hada musyahadun bitajribati. Semuanya bisa disaksikan di dunia nyata, di alam nyata bitajribati berdasarkan pengalaman hidup. Maka akan dijumpai orang-orang yang demikian keadaannya. Pemathalun wahidun, dan satu contoh saja dari jenis ini. Jika Anda renungkan, wa nazzaltahu, kemudian Anda terapkan pada keadaan banyak orang, niscaya Anda akan lihat perbedaan yang besar antara orang yang beriman, yang mengamalkan konsekuensi imannya, dan orang yang tidak seperti itu. Kenapa bisa terjadi perbedaan yang besar? Wa anadina. Karena agama itu memotivasi. Ghayatul hathi. Betul-betul motivasi yang luar biasa. Maksimal motivasi. Memotivasi untuk qanaah. Untuk merasa cukup dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa bima atal ibad, dan semua yang Allah berikan kepada para hamba. Dengan semua karunia yang Allah berikan pada para hamba, min fadlihi, karunianya dan kemurahannya yang sangat variatif. Maka orang yang beriman jika mendapatkan cobaan berupa penyakit atau kefakiran atau wa nahwihi minal a'rad atau hal-hal yang lainnya, ini a'rad itu kalau orang sakit gejala. Ini a'rad itu kalau untuk orang sakit di bahasa Arab kontemporer artinya gejala-gejala. Namun kalau di sini ya, dan hal-hal yang lainnya. Alatikulu ahadin, yang setiap orang itu berpeluang untuk mengalaminya. Maka orang yang beriman dengan imannya, wa bima indau minal qanaati, dan dengan qanaah yang dia miliki, dan ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepadanya. Maka karena memiliki hal ini, qanaah, ridha, maka orang yang beriman itu qariral aini, dingin dan sejuk hatinya. Dia tidaklah mencari dengan hatinya, tidaklah kemudian memaksa-maksakan diri mencari. Tolaba mencari, tatallaba ya tatallabu, artinya memaksakan diri untuk mencari. Wazan ta'allama, wazan tafa'ala, seperti ta'allama, itu artinya memaksakan diri supaya bisa berilmu. Disebut dengan belajar. Alima mengetahui, ta'allama artinya memaksa-maksakan diri, bersusah payah supaya tahu. Nah ini tolaba mencari, ya tatallabu, bersusah payah untuk bisa mencari. Maka orang yang beriman tidak bersusah payah dengan hatinya untuk mencari perkara yang tidak ditakdirkan untuknya. Ya, kalau memang sudah tidak takdirnya ya sudah gitu. Nah ini jika memang usaha sudah mentok, ya, dapatnya A nggak dapat B ya sudah. Ya, tidak kemudian meratapi diri karena tidak bisa mendapatkan sesuatu yang tidak ditakdirkan untuknya. Orang yang beriman ini kok kenapa bisa qariral aini, sejuk hatinya? Karena orang yang beriman melihat pada orang yang lebih rendah dan tidak melihat kepada orang yang di atas. Warubama bahkan boleh jadi bertambah bahjatuhu, sukacitanya dan gembiranya
dan kenyamanan hatinya lebih ala di sini lebih. Gembiranya, bahagianya itu malah lebih dibandingkan orang yang mendapatkan semua kesenangan duniawi. Semua cita-cita duniawi. Manakala orang yang mendapatkan semua cita-cita duniawi tadi, idza lam yu'tal qana'ata, jika dia tidak diberi qanaah. Jadi, kenapa orang yang beriman itu ketika mendapatkan kefakiran, sakit dan seterusnya, maka dia bisa tetap qariral ain, happy-happy saja hatinya, sejuk hatinya. Jawabannya karena dia tidak memaksakan diri untuk meraih sesuatu yang tidak ditakdirkan. Nah ini berangkat dari iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melihat orang yang lebih repot, lebih menderita, lebih susah, dan tidak melihat orang yang lebih enak, lebih nyaman, lebih sejahtera. Maka orang yang beriman ketika dapatkan miskin, namun dengan kondisi demikian, maka kata Syekh Ibnu Sa'di atau Ibnu Sa'di, gembiranya dan bahagianya lebih besar dibandingkan orang yang mendapatkan semua cita-cita manusia berkenaan dengan masalah dunia, harta, tahta, wanita, keluarga. Manakala orang yang diberi semua cita-cita duniawi yang diinginkan oleh manusia tersebut tidak diberi qanaah dan tidak memiliki qanaah. Sebaliknya, Anda jumpai hadza orang lain alladzi laisa indahu amalun, yang tidak mengamalkan konsekuensi imannya. Boleh jadi orang yang beriman, namun imannya iman yang lemah, sehingga tidak melaksanakan konsekuensi iman, tuntutan iman. Maka jika mendapatkan cobaan bisyai'in minal faqri, berupa kefakiran atau kehilangan sebagian cita-cita duniawi, pingin ini tidak kesampaian, pingin sekolah di kampus favorit tidak keturutan, maka Anda jumpai dia sangat-sangat sengsara, fi ghayati ta'asati, sangat-sangat sengsara, wasyaqa, dan sangat-sangat menderita. Kemudian contoh yang lainnya, jika terjadi sebab-sebab yang menimbulkan ketakutan. Contohnya mungkin di dalam konteks kita wabah corona. Wabah corona di mana-mana. Dan ini lagi meledak. Corona misalnya di tempat kita sedang meledak. Setiap hari dengar kabar orang mati karena corona. Maka ini sebab al-khauf. Dan wa'alamat bil insani, dan mengepung pada seorang itu al-mus'ijat, hal-hal yang mengganggu kenyamanannya. Maka dia dikepung hal-hal yang mengganggu kenyamanannya karena wabah corona. Masuk dunia maya, dapat kabar ngeri-ngeri, ini mati, bapak temannya mati, bapak ininya mati, temannya sakit, lagi isoman, lagi ini kemudian perlu donor plasma, ini perlu oksigen, wah ngeri. Berpindah ke dunia nyata,
dengar pengumuman orang mati, dengar sirine, wah ini orang bawa orang mati karena corona dan seterusnya. Dikepung oleh al-mus'ijat. Ya, maka di sini nanti akan terlihat orang yang manfaat orang yang betul-betul beriman dan tidak. Maka Anda jumpai orang yang sahihal iman. Maka Anda jumpai orang yang sahihal iman itu thabital qalbi. Hatinya kokoh, jiwanya tetap tenang. Jiwanya tetap tenang, wa mutamakkinan, dan dia tetap mampu untuk mengatur, tadbir, memanage atau mengatur, wa tasyir, dan menjalankan. Lihadal amr alladhi dahamahu, menjalankan perkara yang dahamahu, menyerang. Seperti kalau tidak salah maknanya menyerang. Ya, mendatanginya, menyerangnya, memasukinya. Ya, maka dia bisa manage kondisi di mana dalam keadaan yang ketakutan tadi dengan bima fi wus'ihi, dengan apa yang jadi kemampuannya berupa berpikir, berucap, dan bertindak. Qad wattana nafsahu, dia telah kuatkan jiwanya untuk menghadapi pengganggu al-mulim yang mengepung dirinya. Wahadi ahwalun, dan ini adalah sikap yang membuat nyaman seseorang dan menguatkan hatinya. Ya, maka orang yang imannya kuat, imannya bagus, ada hal-hal yang menakutkan, hatinya tetap kokoh, jiwanya tetap tenang. Kemudian dia tetap bisa beraktivitas. Sebatas apa yang dia bisa berpikir sesuai dengan kemampuannya, bisa berucap, bisa bertindak. Dia bisa tetap mengatur, memanage, watasyir, dan menjalankan yang perlu dijalankan. Melakukan apa yang bisa dilakukan. Tidak kemudian mengalami kecemasan yang berlebihan sehingga tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan seterusnya. Sebagaimana Anda jumpai orang yang tidak punya iman, bi aksi hadil hali, kebalikan dari keadaan di atas. Ya. Jika terjadi hal yang menakutkan, maka terganggulah domirnya, hatinya. Watawatar, dan teganglah semua saraf-sarafnya. Dan tercerai-berailah pikirannya. Dan masuk pada dirinya rasa takut, waru'ab, dan cemas. Maka sehingga terkumpul pada dirinya ada rasa takut eksternal. Ya, contohnya tadi ya, rasa takut virus corona, ditambah al-qalaqul batini, kecemasan batin yang luar biasa, sampai-sampai diungkapkan dengan la yumkinu ta'biru an kunhihi, yang tidak mungkin diungkapkan tentang hakikat kecemasan batinnya. Wa hadha an-naw' minan nasi, dan manusia jenis ini tadi faqidul iman, ya.
Ya, maka manusia jenis ini jika dia tidak mendapatkan ba'dul asbabi tabi'iyah, sebab-sebab alami, alati tahtaju ila tamrinin katsirin, yang memerlukan latihan yang banyak, maka hancurlah kekuatan dirinya. Teganglah urat sarafnya. Dan hal itu karena hilangnya iman yang mendorong untuk bersabar, khususan terutama di kondisi-kondisi sempit dan kondisi-kondisi yang membuat sedih dan mengganggu hati. Maka kalau untuk orang yang tidak beriman ketika ada ketakutan-ketakutan tadi, maka dia bisa tenang kalau mendapatkan sebagian sebab alami. Ada orang yang menghibur, ada orang yang menenangkan, ada lagi orang yang menenangkan, tapi dia tidak bisa mandiri. Kalau orang yang kuat imannya tadi bisa mandiri. Kalau ini perlu sebab-sebab alami yang perlu latihan yang banyak. Di antaranya adalah tadi mungkin ada misalnya sebab alami, karena ini yang meledak itu di kota, akhirnya pindah mudik ke tempat yang pelosok, biar kemudian akhirnya dia bisa bernapas lega, ketakutannya berkurang. Itu sebab tabi'i, sebab alami untuk mendapatkan ketenangan. Atau adanya orang yang menghibur, menguatkan, bolak-balik ada yang menghibur, menguatkan, akhirnya jadi kuat. Ini sebab tabi'i. Maka al-baru wal-fajiru, para penggemar kebaikan dan amal saleh, wal fajir, dan penggemar dosa, mukmin dan kafir, mereka memiliki titik kesamaan. Dalam hal apa? Yang pertama, jalbil saja'ah al-iktisabiyah. Dalam masalah mendatangkan keberanian yang bisa diusahakan. Yang kedua, fil gharizah, dalam insting. Yang insting tersebut akan melembutkan ketakutan, watuhawin, dan membuat ringan hal yang menakutkan. Maka dalam dua hal ini mukmin dan kafir sama. Saja'ah iktisabiyah, kemudian gharizah. Lantas apa yang membedakan orang yang beriman? Walakin akan tetapi orang yang beriman itu unggul. Bikuwati imanihi, karena kekuatan imannya dan sabarnya dan tawakalnya kepada Allah. Dan pasrahnya kepada Allah. Kalau kemudian orang itu sudah tawakal, sudah pasrah kepada Allah, maka kata orang Jawa, hatinya sumeleh. Hatinya itu jadi tenang. Demikian juga orang beriman memiliki ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini semua iman, sabar, tawakal, iktimat ya kurang lebih sama dengan tawakal, ihtisab, berharap pahala, ini semua adalah faktor-faktor yang menambah keberaniannya dan meringankan tekanan rasa takutnya. Kemudian membuat ringan baginya berbagai hal yang sulit. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian merasa sakit, maka mereka orang kafir juga merasa sakit seperti kalian merasa sakit. Namun bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, sama-sama mendapatkan rasa sakit, sama-sama mendapatkan gagal, sama-sama mendapatkan kekhawatiran, sama-sama takut terkena
virus corona sama. Mereka orang-orang yang beriman takut dengan terkena wabah, mereka juga takut terkena wabah. Non bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan, punya Allah, punya akhirat. Kalian berharap dari Allah satu hal yang tidak mereka miliki. Maka karena sama-sama takut ya sama-sama mestinya jaga protokol kesehatan dan seterusnya. Lantas apa beda orang yang beriman dan orang yang tidak beriman? Harapan. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kalau punya Allah zat yang maha perkasa. Zat yang maha kuasa. Wa yahsulullahu min ma'unatillahi, dan mereka mendapatkan bantuan Allah wa ma'inihi al-khasi, wa madadih, dan bantuannya yang yuba'thiru, mengobrak-abrik rasa ketakutannya. Allah Ta'ala berfirman, wasbiru inallaha ma'as sabirin, bersabarlah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ya, Ba'sara mengobrak-abrik, mengkacau balaukan. Ba'sara yuba'thiru. Ya, ma'in kalau ma'in bisa isim maf'ul dari ana. Ya, bantuan mungkin. Bantuan al-khas yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di paragraf ini disampaikan orang beriman, orang kafir, orang yang rajin ke masjid dan orang yang jarang-jarang ke masjid dan tidak pernah ke masjid, itu semuanya punya kesamaan dalam dua hal. Yaitu saja'ah iktisabiyah. Keberanian yang diusahakan. Adanya orang-orang yang menguatkan gitu. Orang yang menghibur, Anda bisa, mampu. Akhirnya timbul keberanian. Anda mampu untuk bangkit, ayo bangkit, ayo gini-gini. Sama. Kalau masalah di keberanian yang diusahakan, diupayakan, semua orang punya potensi yang sama. Demikian juga gharizah, sesuatu yang ada dalam diri. Ya, tekad, masing-masing punya tekad. Ya, yang dengan tekad ini dia bisa membuat ringan kesulitan dan masalahnya. Namun yang membedakan orang yang beriman, kekuatan iman, kekuatan sabar, tawakal, bersandar, berharap pahala. Sehingga buahnya apa? Akan bertambah keberaniannya. Dan tekanan rasa takut itu semakin ringan, semakin enteng, kesulitan itu jadinya ringan. Ini penjelasan dari musannif. Kemudian kita berpindah dengan qala syarih wa faqahullah. Al-musannif rahimallahu taala menyebutkan di sini
sebab pertama dari sebab kebahagiaan dan ketenangan hati dan kelapangan dada, yaitu beriman kepada Allah dan amal soleh. Penjelasannya, seorang hamba itu diantara dua keadaan. Yang pertama, nikmat yang sambung pada dirinya, nikmat yang dia dapatkan, atau musibah yang terjadi. Dan tidaklah mampu untuk menampakkan kewajiban yang harus dilakukan dalam dua kondisi ini kecuali orang yang beriman. Fama wasalahu minan ni'am, maka semua nikmat yang dia dapatkan, maka orang beriman akan bersegera bersyukur pada Allah Azza wa Jalla karena nikmat tersebut. Wa ma hasalallahu minan niqam, dan berbagai macam derita yang terjadi, fa innahu, maka orang yang beriman yadari'u bisabri alaihi, akan dari mungkin membentengi diri, namun kita pastikan dulu. Ya, dara'a yudari'u, memakai dira', memakai baju besi. Jadi melindungi diri dengan bersabar. Wa ila dzalika, dan ini telah diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya dari Suhaib radhiallahu anhu yang ditakhrij, yang diriwayatkan oleh dalam Sahih Muslim. Takhid di sini artinya meriwayatkan hadis dengan sanad. Al-mukharaj dari kata-kata takhid. Definisi takhid di kalimat ini adalah meriwayatkan hadis dengan sanad. Ajabil amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Sebenarnya keadaannya seluruhnya adalah kebaikan. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka itulah yang lebih baik baginya. Jika dia mendapatkan kesusahan, bersabar, maka itulah yang lebih baik baginya. Walaysa dzaka li ahadin, dan itu tidaklah terjadi pada siapapun kecuali pada orang yang beriman. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini alat untuk menyikapi nikmat yang didapatkan, yaitu syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, wa ma tudfa'u bihil musibah, dan alat untuk mencegah musibah yang terjadi yaitu bersabar menghadapi musibah. Dan jika seorang itu mempersenjatai dirinya dengan syukur dan sabar, maka ini adalah tanda keimanannya, karena sabar dan syukur adalah min a'dham usulul iman, di antara sifat-sifat iman yang paling penting. Sehingga salah satu ulama salaf mengatakan sabar itu setengah iman dan syukur itu setengah iman yang lainnya. Ulama yang lain mengatakan sabar itu kepalanya iman. Maka keterangan ini menunjukkan bahasanya iman itu berputar di antara dua hal ini, sabar dan syukur, dengan perputaran yang sangat-sangat penting. Maka jika seorang itu telah bersyukur dan bersabar, maka dia adalah orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Dan jika seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang menyenangkan di dunia dan di akhirat. Allah akan memberikan padanya balasan yang bagus di dunia dan di akhirat. Kama dzakara dzalika Allahu Azza wa Jalla, sebagaimana yang Allah telah sebutkan di ayat yang digunakan oleh musannif untuk membuka fasal ini, yaitu surat An-Nahl. Kemudian musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan perbedaan manusia dalam masalah ini. Karena manusia dalam masalah ini di antara mereka terdapat perbedaan yang besar. Sebagaimana
perbedaan yang besar di antara manusia dalam rupanya. Ada yang sangat ganteng dan sehingga gantengnya itu disepakati, dan ada yang sangat jelek sehingga disepakati jeleknya. Ini kan perbedaan yang besar sekali. Karena ganteng, cantik itu ada 3 kategori. Yang disepakati cantiknya dan disepakati tidak cantiknya. Dan kemudian ada di antara keduanya adalah mukhtalafun fihi. Hal yang diperselisihkan. Cantik menurut A, tidak cantik menurut B. Maka perbedaan manusia dalam masalah ini merespon nikmat dan musibah itu perbedaan yang besar. Kata fawutihim fiswarihim. Sebagaimana perbedaan yang besar yang terjadi pada manusia karena rupanya. Bal a'dham, bahkan perbedaannya lebih besar lagi. Maka betapa banyak Anda jumpai ada orang yang Anda lihat hatinya tenang, dadanya lapang. Sebaliknya, betapa banyak Anda jumpai ada orang yang Anda lihat pikirannya terganggu, sempit dadanya. Dan mereka dalam masing-masing itu mereka bertingkat-tingkat. Maka orang yang tenang hatinya, lapang dadanya, di antara sesama mereka ini juga terdapat derajat yang banyak. Famukilun, ada yang derajatnya sedikit, wa mustakthirun, ada yang derajatnya banyak. Dan semisal itu kebalikan dari orang yang tenang hatinya. Yaitu orang yang kacau hatinya, sempit dadanya. Maka mereka ini, orang yang kacau hatinya, sempit dadanya ini juga bertingkat-tingkat dalam hal itu dengan perbedaan, berbeda-beda dalam masalah itu, dalam perbedaan yang besar. Ada yang sempit dadanya namun cuma ringan, ada yang sempit dadanya namun luar biasa sempitnya dada. Ini semua tergantung keimanan. Siapa yang bertambah imannya, bertambah bahagianya. Dan siapa yang berkurang imannya, maka berkurang kebahagiaannya. Sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam perkataannya yang dikutip oleh muridnya Ibnul Qayyim di Madarijus Salikin. Ibnu Taimiyah mengatakan, ini kalimat yang menarik untuk direnungkan, dicamkan, man arada sa'adatal abadiyata falyazam adbatal ubudiyati. Maka siapa yang menginginkan bahagia yang selamanya, bahagia yang berketerusan, berkelanjutan, ya kiatnya satu. Maka hendaklah dia senantiasa berada di pintu penghambaan. Pintu penghambaan. Atbah itu aslinya atasnya daun pintu, kayu di atasnya daun pintu. Ada gambarnya di Google mungkin kita lihat. Ya, bukan kalau di gambar di Google bukan bagian atas namun bagian bawah. Ini bagian bawah pintu. Ini kayu pintu. Ini ada kayu pintu. Nah ini adbatul bab. Bisa saja itu bukan kayu namun
namun dari materi yang lainnya. Namun kalau aslinya kayu, ya aslinya kayu. Betul bab. Oh iya. Atabah di kamus khusybatul bab, kayu pintu alati yuta'u alaiha, yang diinjak. Kayu pintu yang diinjak bagian. Namun ada kayu pintu yang diinjak di bagian bawah. Bisa kayu, bisa marmer, bisa yang lain. Nah ini juga adbatul bab, atabah. Namun ya setelah daun pintu yang diinjak. Jadi, kalau orang mau masuk satu ruangan, maka dia akan nginjak atabahnya terlebih dahulu. Atabah al-bab terlebih dahulu baru masuk. Ya, maka seandainya ubudiyah itu seperti ruangan, seperti kamar, ya, maka siapa orang yang ingin bahagia terus menerus, abadi, maka hendaklah dia senantiasa membersamai, menginjakkan kakinya berada di pintu ruangan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian mu'alif rahimallahu ta'ala membuat dua permisalan. Yang dengan dua permisalan itu jelaslah perkataan beliau yang mau membedakan dua jenis manusia. Maka ada orang yang mendapatkan cobaan berupa sakit atau kefakiran atau masalah-masalah yang lainnya yang itu potensial untuk dialami oleh semua orang. Namun orang ini tenang hatinya, tidak menuntut dengan hatinya, memaksakan diri untuk mendapatkan perkara yang belum ditakdirkan untuknya. Ya, dan dia melihat orang yang lebih bawah dan tidak melihat orang yang di atasnya. Bahkan orang yang beriman ini, Masya Allah, kata Syaikh Utsaimin, Rubama ro'a anna fakrahu sababu sa'adatihi. Bisa saja dia melihat kemiskinannya itu adalah sebab kebahagiaannya. Maka dengan seperti ini malah bisa bahagia. Tidak sibuk dengan bisnis, namun bisa bersama keluarga, ya, namun penghasilannya pas-pasan. Tapi bahagia, bisa main sama anak-anak, bisa nemani belajar anak-anak, bisa namun ya duitnya pas-pasan saja. Daripada duitnya berlimpah namun berangkat kerja sebelum anak bangun dan pulang kerja setelah anak tidur. Namun penghasilan pas-pasan namun bisa nyaman dengan keluarga. Itu cara pandang orang yang beriman. Unik memang. Unik memang dan tidak bisa, boleh jadi tidak bisa ditangkap dan diterima oleh orang yang tidak demikian. Maka dia pandang kehidupannya yang pas-pasan, kemiskinannya itu sebab bahagianya.
Karena Allah Azza wa Jalla terkadang menutupi kekayaan sehingga tidak didapatkan oleh sebagian orang, tujuannya litakmili ubudiyatihi, supaya sempurna orang ini menghambakan diri kepada Allah. Karena sebab pas-pasan malah punya banyak waktu untuk pergi ke masjid, untuk kemudian ibadah, untuk baca Quran, tidak tersita pikirannya dengan ini dan itu. Wa inna min haula'i, dan bahkan di antara mereka orang yang tidak Allah berikan padanya kekayaan, yakunu fi akmali sa'adati, berada dalam kebahagiaan yang paling sempurna. Terdapat dalam biografi Ibrahim bin Adham, seorang zuhud yang terkenal, Masya Allah, wa kana ibnan li ahadil umara. Ini faedah bagus ini. Ternyata Ibrahim Adham tentu kita sering baca. Beliau abid ahli ibadah dan zahid. Faedah dari Syaikh Al-Utsaimin, beliau ini anak salah satu pejabat. Wa takhalla min imarati walidihi, dia anak gubernur. Yang gubernur di zaman dulu ya bisa jadi kepala negara di zaman sekarang. Kekuasaannya, luasnya daerahnya. Dia tinggalkan imarah walidihi, keamiran ayahnya. Dia tinggalkan istana ayahnya. Wa tahawwala min biladihi. Dia berpindah, dia tinggalkan negerinya, pergi ke Mesir. Maka beliau rahimallahu ta'ala satu ketika di pinggir sungai Dajlah, sungai Tigris. Dan di tangannya ada kisarun minal khubsi yabisi. Di tangannya ada satu potong roti kering yang dia masukkan ke dalam air, kemudian dia makan. Karena air sungai di masa silam belum mengalami polusi ya, jadi sehat-sehat saja dimakan. Ini jangan dipraktekkan sekarang. Ya. Rumayakulu li sahibihi, kemudian dia berkata kepada kawannya Abu Yusuf Al-Ghasuli, lau alimal muluku wa abnal muluki, padahal dia abnal muluki. Seandainya para raja dan anak-anak raja itu mengetahui mana nufihi minan na'im, nikmat yang kita rasakan, niscaya mereka akan menjilid itu mencambuk atau memukuli kita untuk mendapatkan nikmat tersebut bisuyufi, dengan pedang. Berapa lama? Ayamal hayati, sepanjang hidup. Alama nahnu fihi min ladhidhil aishi. Dikarenakan kenikmatan hidup yang nahnu fihi kita rasakan. Dan perhatikan, yang ngomong ini adalah anak raja. Dia sudah nyaman, sudah pernah merasakan sa'adatal kusuri, bahagianya hidup di istana. Hidup di istana sudah dia alami. Kurusi wal furushi. Furus, permadani, karpet yang empuk, yang enak. Sudah pernah dia rasakan. Wal izzah, dan kemuliaan. Dihormati orang. Orang menunduk-nunduk padanya. Namun ternyata dia tidak menjumpai di istana tersebut ketenangan hatinya dan kelapangan dadanya. Bahkan dia menjumpai bahasanya takhalli anha, meninggalkan kehidupan istana dan iqbal, perhatian untuk beribadah kepada Allah. Itulah sebab dalam kebahagiaan. Dia ada kosakata kurus, tentu bukan kurus lawan gemuk ya. Kurus.
Kurus jamak dari korsun. Kurus bisa uang. Ya. Ya, uang. Bisa kita terjemahkan uang, duit. Waqad ittafaqa hadzal amru, dan bertepatan sama perkara ini, hal semacam ini bertepatan dialami oleh banyak para penguasa di zaman baik masa silam ataupun sekarang. Mereka tinggalkan kekuasaannya, kemudian memberikan perhatian pada Al-Quran, sibuk dengan hal yang manfaat karena mereka tidak merasakan bahagia fi makanu fi dalam kenikmatan hidup yang mereka alami. Berlimpah kekayaan, berlimpah harta, kekuasaan, namun ada kata orang disebut dengan kekeringan spiritual. Hatinya kering, gersang. Adapun orang yang tidak kuat imannya dan tidak kokoh yakinnya, maka jika terjadi pada dirinya dha'iqatun min dhawa'iqid dunya, kesempitan dunia, asabahu, maka dia tertimpa kesempitan dada, sempitnya dada, kacaunya hati, kemudian tabal bulil khawatiri, kacaunya pikiran yang demikian luar biasa yang hanya Allah yang tahu bagaimanakah besarnya. Bahkan rubama boleh jadi kondisi itu, sempit dada itu mendorong sebagian mereka untuk bunuh diri. Betapa banyak seorang yang kita dengar dia bunuh diri karena kesempitan finansial yang menimpanya atau karena bangkrut yang terjadi pada dirinya. Li'ana qalbau, karena hatinya lemah, ansaddi, untuk mampu menahan hadil waridat, hal yang datang ke hati ini. Lemah hatinya. Sebabnya karena hatinya kosong dari kesabaran. Ada kosakata tabalbul. Kita cek. Kacau tanya ini. Iya, farraqa maknanya. Kekacauan, khawatir, kekacauan pikiran. Ya, demikian yang dibaca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.